Percayakah kalian cinta pada pandangan pertama? Maylin Konde Sinambong alias Maimai percaya sebab dia mengalaminya sendiri. Maimai berasal dari desa nelayan kawit di Medellin, Provinsi Cebu, Filipina. Dia anak sulung dari 7 bersaudara. Keluarganya serba kekurangan. Akibatnya Maimai putus sekolah dan di usia muda merantau ke kota jadi ART. Suatu hari saat jalan-jalan di mall, Maylin berkenalan dengan seorang pria asing berkewarganegaraan Swedia, namanya Steve Alam. Keduanya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, demikian kata Maylin pada teman-temannya. Steve bukan seperti pria kebanyakan yang pernah dikenal Maimai. Steve seorang aktor, juga sutradara. Pria itu berada di Filipina untuk urusan syuting film di Lapu-Lapu City. Ketika hubungan mereka semakin serius, Steve melamar Maylin. Keduanya menikah di kampung Maylin di Kawit pada Juni 2009, disaksikan orang sekampung. Usia mereka jauh berbeda, 22 tahun. Saat itu usia Maimai 19 dan Steve 41. Fase baru kehidupan berumah tangga pun dimulai. Steve memboyong Maylin ke Swedia. Di sana mereka tinggal di Kista, Stockholm. Tidak terasa bertahun-tahun sudah Maylin tinggal di Swedia. Sehari-hari dirinya tidak bekerja dan fokus jadi ibu rumah tangga, mengurus keluarga termasuk 2 anak, seorang laki-laki berusia 9 tahun dan perempuan berusia 4 tahun. Tunjangan anak yang diperoleh dari pemerintah Swedia sebagian dikirim Maimai untuk membantu keuangan keluarganya di Filipina. Kehidupan Maimai tampaknya tenang. Meskipun kemudian dirinya didiagnosa menderita lupus, teman-temannya di Swedia kerap melihat wajah dan lengannya lebam dan memar. Dan mereka yakin hal itu akibat penyakit lupus yang diderita Maylin. Memasuki musim gugur 2018, Maylin menghubungi Maria, ibunya di Filipina lewat video chat. Dia bilang dirinya sedang dirawat di rumah sakit karena penyakitnya. Steve tidak menemaniku karena sibuk, kata Maimai yang tampak murung. Apapun yang terjadi, aku selalu mencintai mama. Aku sudah nggak kuat, Ma. Maria, sang ibu, heran dan merasa tidak enak. Apakah penyakit Maimai semakin parah? Kamu jangan ngomong yang tidak-tidak, tegur Maria. Namun Maylin segera menyudahi pembicaraan. Nanti aku telepon mama lagi. Tapi Maylin tidak pernah menelpon lagi. Itu jadi telepon terakhirnya pada sang ibu. Keluarga Maylin di Filipina syok menerima kabar buruk dari tetangga Maylin di Swedia. Maylin tewas dibunuh sang suami Steve Alam. Berita itu kemudian dikonfirmasi kantor perwakilan Filipina yang ada di Swedia. Disebutkan pada Minggu 23 September 2018, sepulang Maylin dari rumah sakit, malamnya pecah pertengkaran hebat antara dirinya dan suaminya Steve yang berakhir dengan Steve membunuh Maimai. Banyak pihak tertegun mendengar kabar tewasnya Maylin di tangan Steve. Tapi sesungguhnya red flag atau tanda-tanda telah ada sejak awal. Seorang sahabat Maylin di Filipina mengatakan, sejak berpacaran di Filipina, Maimai dan Steve kerap bertengkar hebat, saling berteriak dan membanting pintu. Namun tak lama kemudian mereka biasanya berdamai dan mesra kembali. Sang sahabat mengatakan dirinya tidak pernah menyaksikan kekerasan fisik. Meski begitu, suatu kali dia pernah melihat lebam di lengan Maylin, namun menganggapnya lebam biasa. Maria Konde Sinambong, ibu Maylin, mengatakan di awal pernikahan Steve baik. Namun seiring berjalannya waktu, Steve dan Maimai semakin sering bertengkar. Pada 2011, Maimai bahkan pernah melaporkan Steve ke polisi Swedia dengan tuduhan KDRT terhadap dirinya dan anak. Namun kasus itu kemudian didamaikan dan keduanya kembali berbaikan. Sang ibu Maria mengatakan dia kerap bertanya pada Maylin, "Apakah kau baik-baik saja? Apakah suamimu mencintaimu?" Dan Maimai selalu menjawab, "Aku baik-baik saja, Ma." Angelo, adik laki-laki kesayangan Maylin, juga mengatakan kakaknya tidak pernah bercerita hal buruk tentang pernikahannya dan suaminya Steve. Maylin selalu bilang hidupnya di Swedia baik-baik saja. Kalaupun ada masalah, itu hanyalah masalah rumah tangga biasa yang juga sering dihadapi pasutri lainnya.
Tapi Maria, sang ibu, sebenarnya curiga ketika Maylin menghubunginya lewat video chat terakhir kali pada 23 September 2018. Saat itu Maylin dirawat di rumah sakit karena penyakitnya dan mengatakan sang suami Steve tidak mendampingi. Maria merasa hal itu sangat tidak wajar. Maria sedih membayangkan sang anak seorang diri di negeri orang, menderita lupus, dirawat di rumah sakit tanpa kehadiran suami di sisinya. Hari itu juga Maylin pulang ke rumah, dan malamnya tragedi itu terjadi ketika Steve membunuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi di malam naas 23 September 2018 itu? Dan siapakah Steve Alam? Steve Abu Bakar Alam, keturunan Maroko, lahir pada April 1968. Sejak tahun 95, dia berkecimpung di industri film baik sebagai aktor, sutradara, screenwriter atau penulis naskah, dan produser film crime dan thriller. Rating film-filmnya biasa saja, malah cenderung rendah. Tampaknya karir Steve di dunia perfilman mandek ketika dirinya mulai kewalahan memenuhi deadline yang ditargetkan. Frustrasi, Steve mulai minum alkohol setiap hari, bir dan wine. Dia stres, depresi, tubuhnya semakin kurus. Pria itu banyak kehilangan teman. Hubungannya dengan keluarga besarnya juga tidak harmonis. Saat itulah pertengkaran semakin sering terjadi antara Steve dan Maylin. Pada hari kejadian 23 September 2018, sepulang Maylin dari dirawat di rumah sakit, malamnya pecah pertengkaran di rumah mereka di Kista, Stockholm. Menurut laporan media lokal, Steve marah karena Maylin minta cerai. Wanita itu tidak kuat lagi tinggal bersama Steve di Swedia dan ingin pulang ke Filipina. Di tengah pertengkaran itulah Steve menikam Maylin dengan pisau hingga tewas. Steve segera memberitahu hal itu kepada keluarganya yang langsung datang ke rumah Steve dan menelpon polisi serta ambulans. Petugas yang menerima telepon mendengar sayup-sayup teriakan Steve, "Dia mati, dia mati, aku membunuhnya." Ketika polisi meringkus Steve, pria itu tampak tenang dan berkata, "Aku telah membunuh istriku yang kucintai." Di samping jasad Maylin, polisi menemukan sebilah pisau berlumur darah. Ketika diinterogasi polisi, Steve mengatakan dirinya mengalami depresi. Saat pecah pertengkaran, Maylin menyambar pisau dan menempelkannya di lehernya sendiri. Steve yang panik berusaha merebut pisau itu dari genggaman Maylin. Saat itu, menurut Steve, dia dan Maylin saling bertatapan beberapa saat. Sebelum kemudian, Steve menekankan pisau tersebut ke leher Maylin hingga sang istri tewas. Di persidangan yang digelar di pengadilan di Stockholm, Steve dianggap melakukan pembunuhan spontan akibat pertengkaran. Pengadilan percaya Steve menderita depresi sehingga tidak sepenuhnya sadar apa yang dilakukannya. Untuk itu, vonis yang dijatuhkan pada Steve pun ringan, 6 tahun saja. Keputusan itu cukup mengejutkan, sebab sebelumnya pada 2011, Steve pernah dilaporkan perihal KDRT oleh Maylin ke polisi Swedia. Keluarga Maylin di Filipina kecewa terhadap vonis ringan itu, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Awalnya keluarga ingin jenazah Maylin dibawa pulang ke Filipina untuk dimakamkan di kampung halaman. Namun kemudian disepakati Maylin dikuburkan di Swedia, sebab kedua anaknya juga akan tetap tinggal di Swedia, diasuh oleh kerabat di sana. Kematian Maylin menyisakan rasa bersalah di diri keluarga dan teman-teman. Maria, ibu Maylin, mengatakan, tanda-tanda awal KDRT yang dilakukan Steve sebenarnya sudah terlihat sebelumnya, tapi Maylin selalu menolak menceritakan hal itu secara rinci. Teman-temannya di Swedia mengatakan Maylin tertutup. Sebenarnya dia punya kerabat Filipina yang juga tinggal di Swedia, tapi tampaknya Maylin memilih menanggung bebannya sendiri. Teman-teman yang tadinya menyangka lebam-lebam di lengan Maylin akibat lupus, kini yakin lebam-lebam itu akibat KDRT yang dilakukan Steve selama ini. Cerita hidup Maylin dan Steve bak kisah film thriller yang pernah dikerjakan Steve. Bedanya ini adalah kisah nyata dengan Maylin dan Steve sebagai pemeran utama. Sungguh ironis. Rest in peace Maylin Conde Sinambong. Sampai jumpa kapan-kapan.